Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dari Politeknik Energi dan Mineral Akademik Sepuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana simulasi pembuatan server DNS pada jaringan. Nah, untuk yang pertama kali harus kita siapkan yaitu adalah satu unit workstation. Di sini Endiva sebagai PC, kemudian satu buah switch untuk berhubung dengan workstation dengan server. Nah, kemudian kita harus menyiapkan server. Ada buah server di sini. Yang satu berguna sebagai penyelenggara HTTP atau webnya, dan kemudian satunya untuk penghubung antara PC dengan web tersebut. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi IP dulu. Dimulai dari server 0, kita gunakan konfigurasi 192.168.123.1. kemudian ada juga server selanjutnya, ini sebagai penghubung kita gunakan 192.168.123.2. kemudian ada API konfigurasi pada PC itu 192.168.123.3. kemudian kita tuliskan DNS server itu 192.168.123.2 sebagai penghubung antara PC dengan server 0 untuk penyedia HTTP tadi. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengaktifkan HTTP pada server 0. Nah, langkah-langkahnya seperti yang pernah saya tampilkan sebelumnya. Kita masuk ke server 0, kita klik, kemudian ada properties, kita masuk ke service. Nah, ini kita pastikan sudah on. Jika sudah, maka kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu adalah setting pada server 1. Kita masuk ke menu service, kemudian kita klik pada DNS-nya. Nah, di sini kita juga pastikan bahwa DNS sudah on. Jika sudah on, kita berikan nama domain itu seperti yang sudah saya bikin, yaitu adalah bandungan.com dengan address IP-nya 192.168.123.1. Dia mengacu pada penyedia HTTP, yaitu ada di server 0. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita bisa melakukan browsing HTTP pada domain dari PC 0 melalui web browser. Kita akan mencobanya. Kita klik pada PC, kita masuk ke web browser. Nah, jika pada percobaan kemarin kita harus menuliskan IP address dan itu dirasa mungkin terlalu sulit untuk menghafal angka atau IP address, maka kita merubahnya menjadi domain name. Kita klik, kita tuliskan bandungan.com. Setelah itu kita klik go. Nah, di sini sudah akan tertampil Praktikum Cisco paket Tracer Andre. Selamat datang dan selamat belajar. Di sini juga ada beberapa menu pilihan. Nah, jika sudah, kita akan menuju pada eksperimennya. Di sini, bagaimana jika PC 0 tidak mengisi file DNS server pada saat konfigurasi IP, tetapi memasukkan langsung IP address server 0-nya tadi 192.168.123.1 pada web browser, apakah halaman homepage server tetap bisa di-load atau bisa tertampil? Ya, jawabannya masih bisa, asalkan menggunakan IP address. Langsung saja kita buktikan. Kita masuk ke API configuration. Apabila DNS server tidak kita isi, kita hapus. Oke. Nah, jika sudah kita hapus, kita lakukan web browser atau web browsing. Kita tapi memasukkannya IP address dari server 0 atau penampil HTTP-nya 192.168.123.1. Kita go. Nah, di sini juga masih akan tertampil. Cuman apabila kita memasukkan nama domain, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, hostname unresolved karena tadi DNS servernya sudah kita gantikan. Nah, itu membuat dari
web ini yang bandungan.com itu tidak memiliki IP DNS server. Oke, jadi untuk jawaban dari eksperimen pertama, apakah bisa BC0 menampilkan? Tetap bisa, tetapi menggunakan IP address. Oke, seperti itu. Kita kembalikan DNS servernya, kita masukkan 92.168.133.2. Oke. Nah, untuk percobaan selanjutnya yaitu adalah coba kita membuat jaringan sederhana seperti pada gambar 3 atau pada percobaan pertama, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan servis DHCP, HTTP, dan DNS. Kemudian cobalah akses domain tertentu yang telah di-entry pada record DNS dari salah satu workstation. Oke. Jika seperti itu, kita langsung saja tambahkan workstation 1. Oke. Kita lakukan penyambungan dengan kabel ya, karena di percobaan pertama kita menggunakan kabel. Kita lakukan setting di sini pada IP configuration, kita masukkan 192.168.123.4. Oke, jika sudah, kita masukkan DNS servernya juga seperti yang tadi. Oke, nah di sini ditanyakan apabila kita membuat jaringan sederhana dan ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan DHCP, HTTP, dan DNS, apakah bisa dia menampilkannya kembali? Oke, nah di sini kita bisa mengaktifkannya ya, DHCP kita klik on, oke, kemudian DNS, HTTP sudah on semua, kita pastikan juga dari sini HTTP. Oke, kemudian DNS-nya juga kita sudah mengaktifkan. Nah, kita coba melalui PC baru. Apakah masih bisa untuk mengakses website dengan domain yang sama, tetapi menggunakan skema pada percobaan pertama, yaitu pada percobaan gambar 3. Oke, lakukan semisal bandungan.com. Nah, di sini masih akan tetap bisa terakses karena intinya pada percobaan ini adalah bagaimana dia terhubung dengan server sebagai penghubung untuk ke web yang akan kita tuju. Oke, lanjut kita melakukan uji pada eksperimen 3, yaitu adalah buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti gambar 9 atau menggunakan wireless. Oke, di sini kita langsung hapus saja. Kita ganti sistem pengkabelannya. Oke. Kita masukkan kembali isi. Kita lakukan pensettingan wireless terlebih dahulu. Kita hapus juga ini switch, kita ganti dengan wireless device, kita beri APVT. Nah, ini access point sebagai penghubung secara wirelessnya. Oke, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu secara fisikal. Di sini kita ganti modul kabel menggunakan modul wireless, kemudian kita on kan. Jika sudah, kita masuk ke wirelessnya. Oke, di sini apakah sudah tertampil statik? Oke, kita ganti dulu statiknya 192.168.123.3 dan subnet max. Oke, dan bentar. Oke, kita cek terlebih dahulu, kita masukkan DNS servernya. Oke, jika sudah, kita lakukan konfigurasi yang PC kedua atau workstation kedua. Kita matikan, kita ganti modulnya menggunakan modul wireless. Setelah itu kita lakukan konfigurasi seperti yang tadi sudah dilakukan menggunakan IP yang berbeda, 192.168.123.4.
Oke, kita masuk ke IP configuration, kita tuliskan DNS servernya. Oke, setelah itu kita masuk ke server 0 dan server 1. Kita masuk ke physical, kita tambahkan modul saja karena di sini memang bisa menggunakan 2 modul. Oke. Kemudian untuk server 1 juga kita lakukan hal yang sama. Kita on-kan. Oke. Dan mari kita coba apakah berhasil. Untuk PC 0 coba kita menggunakan web browser. Kita gunakan bandungan.com. Apakah terjadi lagging di sini? Kita cek ke workstation satunya. Bentar, kita cek apakah ada kendala di sininya. Oke, wireless. Oke, kita belum mengganti IP address-nya. Maaf. Oke, and then kita rubah dulu, kita hapus. Oke, kita masukkan IP address. Nah, jika sudah, kita baru bisa menggunakannya. Oke, di web browser ya, kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa tadi kesalahan pada awal adalah kita belum mengganti IP address dari Fast Ethernet atau kabel dengan wireless. Jadi tidak bisa tertampil web yang kita inginkan. Tetapi setelah kita ganti dari IP address kabel ke wireless, dia masih bisa tertampil. Begitupun dengan ke workstation kedua, dia juga bisa cari web tersebut karena memang sudah tersambung pada satu server. Oke, di sini teman-teman sudah bisa melihatnya. Oke, dan dari percobaan ini, resolving nama domain menjadi IP address memanfaatkan protokol DNS, yaitu merupakan host yang menjalankan service DNS disebut DNS server. Dia sebagai penghubung antara workstation dengan penampil HTTP-nya atau webnya. Kemudian juga workstation bisa resolving nama domain tertentu hanya jika file DNS server yang akan menjadi referensi workstation pada saat konfigurasi IP address diisi. Layanan DNS pada server yang ditunjuk workstation memang ada statusnya on atau sudah kita on kan ya. Seperti di sini tadi ya, kita sudah melihat bahwa memang untuk DNS sudah kita hidupkan. Jadi dia bisa melakukan domain name server ke web selanjutnya dan sudah terdaftar pada record DNS server. Oke, jadi mungkin itu saja untuk percobaan kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.